Asal-usul Kediri, legenda Kerajaan Panjalu dan Jenggala. Di masa lampau, di sebuah wilayah di Jawa Timur, terdapat sebuah kerajaan besar bernama Kerajaan Kahuripan yang dipimpin oleh seorang raja bijaksana bernama Airlangga. Kerajaan ini makmur, rakyatnya hidup damai, dan wilayahnya luas. Namun, menjelang akhir masa pemerintahannya, Airlangga menghadapi dilema besar. Dua putranya, Raden Sri Samarawijaya dan Raden Mapanji Garasakan, berselisih tentang siapa yang berhak mewarisi takhta. Untuk menghindari perang saudara, Airlangga meminta pertolongan seorang pertapa sakti bernama Empu Bharada. Dengan kesaktiannya, Empu Bharada membagi kerajaan menjadi dua bagian menggunakan air dari kendi pusaka. Saat air itu mengalir, terbelahlah kerajaan Kahuripan menjadi 1. Kerajaan Panjalu di barat, dengan ibu kota di Daha, sekarang Kediri, dipimpin oleh Raden Sri Samarawijaya. 2. Kerajaan Jenggala di timur, dengan ibu kota di Kahuripan, dipimpin oleh Raden Mapanji Garasakan. Pembagian ini dikenal sebagai Perjanjian Kalibrantas, karena batas wilayah kedua kerajaan ini berada di sepanjang Sungai Brantas. Kerajaan Panjalu kemudian lebih dikenal dengan nama Kediri, yang berasal dari kata Kadiri atau Kadiri. Dalam bahasa Sanskerta, kata ini berarti pohon belimbing wuluh, yang dahulu tumbuh subur di wilayah tersebut. Nama ini juga merujuk pada keberadaan daerah Daha, yang merupakan pusat pemerintahan Panjalu. Geser rakyat, Dewi Kilisuci dan pertapaan Slomangleng. Salah satu cerita rakyat terkenal dari Kediri adalah kisah Dewi Kilisuci, putri Airlangga. Dewi Kilisuci dikenal karena kecantikannya dan kebijaksanaannya. Namun, ia menolak menjadi penerus takhta karena ingin menjalani kehidupan sebagai pertapa. Ia mengasingkan diri di pertapaan Slomangleng, sebuah gua yang terletak di lereng Gunung Klotok. Konon, Dewi Kilisuci memiliki kesaktian luar biasa. Banyak orang dari berbagai penjuru datang untuk meminta petunjuk dan doa darinya. Hingga kini, pertapaan Slomangleng menjadi salah satu tempat sakral di Kediri. Konflik Panjalu dan Jenggala. Meskipun kerajaan telah terbagi, hubungan antara Panjalu dan Jenggala tidak selalu harmonis. Kedua kerajaan sering berperang untuk memperluas wilayah dan mengklaim kekuasaan atas seluruh peninggalan Kahuripan. Salah satu konflik besar terjadi pada masa pemerintahan Raja Jayabaya dari Kediri. Raja Jayabaya adalah salah satu raja terbesar Kediri. Ia terkenal karena keadilan dan visinya yang luar biasa. Selain memimpin kerajaan dengan bijak, Jayabaya dikenal sebagai peramal hebat. Ramalannya, yang dikenal sebagai Jangka Jayabaya, banyak dipercaya hingga kini. Salah satu ramalan terkenalnya adalah tentang datangnya Ratu Adil yang akan membawa kemakmuran bagi Nusantara. Pada masa Jayabaya, Kediri mencapai puncak kejayaan. Perdagangan berkembang pesat, seni sastra seperti Kakawin Bharatayuda diciptakan, dan pengaruh Kediri meluas hingga ke pulau-pulau lain di Nusantara. Setelah masa Jayabaya, Kediri mulai melemah karena perebutan kekuasaan dan serangan dari luar. Pada abad ke-13, Kediri ditaklukkan oleh Kerajaan Singasari yang dipimpin oleh Raja Ken Arok. Meski demikian, jejak kejayaan Kediri tetap terasa, terutama dalam warisan budaya, sastra, dan situs bersejarahnya. Hingga kini, Kediri dikenal sebagai kota sejarah yang kaya akan budaya. Beberapa peninggalan penting dari masa kerajaan Kediri meliputi 1. Candi Tegowangi dan Candi Surawono yang menjadi bukti seni arsitektur tinggi. 2. Pertapaan Slomangleng yang menjadi tempat wisata religi. 3. Sungai Brantas yang menjadi saksi pembagian kerajaan Panjalu dan Jenggala. Kisah asal-usul Kediri ini menggambarkan bagaimana sejarah, budaya, dan mitologi saling berkaitan dalam membentuk identitas sebuah daerah. Kediri tidak hanya menjadi simbol kejayaan masa lalu, tetapi juga inspirasi bagi generasi mendatang.